Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini nulis ingin bahas soal kenapa sih orang-orang itu kok nganggep oli itu sama. Kira-kira apa yang bikin mereka itu berpendapat seperti itu? Tapi sebentar ya. Ini mau bahas eh, oli Adnok dulu. Ini motor kemarin dipakai anak, nggak tahu pakai kemana aja, tapi kok pakainya lumayan banyak, hampir 100 km nih. Nah, karena perbedaan kilometer yang cukup banyak ini setelah penulis ganti oli ya, jadi kerasa ya perbedaan banyak pada kekentalan olinya. Jadi kayaknya bener ya, dari hari ke hari itu makin encer. Ini yang jelek bahannya. Kalau dari keterangan di website resminya, bahan yang bronze ini adalah mineral. Kalau silver itu semi sintetik, kalau gold itu full sintetik. Ya, memang sih beberapa oli grup 2 itu cepat sekali rusak. Sama-sama grup 2 itu kualitas beda-beda, tapi penulis nggak tahu apa yang bikin kualitas bisa beda waktu sama-sama grup 2. Sama-sama grup 2 ada yang nafta tekniknya banyak, ada yang nafta tekniknya sedikit. Kalau soal aditif, oli Adnok menurut penulis termasuk yang pakai aditif mewah lah ya. Jadi ketika habis digeber halus, ketika digeber lama itu tetap aja terasa kental. Baru kalau dibuat lebih lama dikit jadi agak cair, tapi balik lagi habis pelan lagi, kencang lagi, kental lagi. Aditif polimernya termasuk bagus, aditif EP-nya termasuk bagus. Mungkin pakai MU-DTC atau MU-DTP. Jadi kelemahan ada pada bahan olinya. Tapi apa pakai yang lebih tinggi lebih bagus? Belum tentu. Kalau dari bahan belum tentu kental. Yang lebih tinggi lebih bagus. Apalagi ada yang ngomong ya, pakai Adnok Silver itu lebih cepat nggak enak daripada Fastron 10W40. Padahal 10W40 menurut penulis standarnya udah turun, udah rendah banget. Kalau lihat dari keterangan di websitenya, kalau lihat dari masa pemakaian olinya, itu ada 4 pemisahan ya, berdasarkan kilometer. Yang gold 0W40, yang gold 15W40, yang silver 0W30 sama silver 10W40 kalau nggak salah. Jadi ada 4 kualitas. Entah mengapa yang bronze nggak disebut ya.
Rasanya kalau untuk mobil bronze itu mungkin ya bisa aja 7.000 ya. Jadi kalau pingin sorry, penulis belum sebut harga. Penulis kaget juga ya antara Gold 0W40 dan Gold berapa 5W40 itu kilometernya bisa beda ya. Jadi yang Gold itu 20.000, yang Gold 0W40 itu 20.000, yang Gold 5W40 itu 15.000. Penulis heran juga bisa beda jauh. Tapi lihat harga makin heran lagi karena yang 0W40 harganya sekitar 235 ya di satu lapak. Nah, yang Gold 5W40 itu 150. Beda jauh ya, beda jauh. Berarti ada apa-apa gitu loh. Perbedaan harga itu mirip dengan perbedaan antara oli PAO versus oli Group 3 Plus, atau oli PAO plus ester versus oli PAO tok. Perbedaan harga 235 versus 150.000 itu jelas menunjukkan perbedaan oli yang besar. Jadi kalau ADNOC, kalau nggak pakai bronze ya, pengen nyoba yang baiknya itu nggak bisa pakai silver, nggak bisa pakai gold yang murah-murah, harus pakai gold yang 0W40. Karena bisa jadi yang 5W40 itu nanggung gitu loh. Bisa aja nanti rasanya sama kayak Amsoil gitu, suara RPM rendah kasar, terus apa mana ya nggak terlalu cepat awet, nggak terlalu awet juga. Kalau yang 0W40 mestinya itu PAO kalau lihat perbedaan harganya, atau PAO yang ada esternya. Nah itu yang baru, yang paling sip. Penulis ini sengaja jalan pelan ini untuk ngetes halus kasarnya suara mesin. Ternyata memang bener ya. Kalau dipakai pelan terus, ini aditifnya nggak kerja. Kayaknya aditif ZDDP dan apa jenenge, atau boron ya. Pokoknya aditif anti wear-nya ya. Anti wear ini bukan menyebut semuanya ya, tapi kelas aditifnya. Anti wear-nya itu sedikit. Ini sekarang dipakai kencang, hambatannya nggak kayak waktu motornya masih puluhan kilometer ya. Ini sekarang kayak lebih ringan. Nanti penulis muter dulu lah untuk cek perilaku oli di RPM tinggi. Iya, ini terasa ringan ya, nggak sekental 2 hari yang lalu.
ada rel kereta api, ada kereta api lewat kayaknya ya, sepi makanya. Lihat sendiri enggak ini, untuk top speednya agak lambat, melangkah pelan 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 pelan. Ini baru slipstreaming ya, bisa kecepatan 113, jadi kayaknya masih tetap ya, masih tetap sama pendapatnya seperti sebelumnya. Mungkin lebih encer, tapi ya tetap di RPM tinggi terasa ada yang menghalangi. Jadi pelan pelan pelan, nah kecepatannya naik pelan pelan ya kayak ini aditif apa EP nya itu, sorry EP tadi kan, aditif apa yang bisa begini, polimernya lah ya, yang bikin apa jenenge, RPM tinggi kental banget rasanya, agak terhambat. Ini kalau habis mesin dimatikan gitu ya, kasar lagi, udah digeber lagi nih. Kalau habis digeber suara mesin halus. Ya di sini kayaknya Adnok ini oli yang aditifnya bagus, tapi bahan olinya kurang. Nggak terlalu jelek sih, tapi menurut penulis tetap kurang. Kalau memperhatikan engine brake-nya masih agak lemah ya. Radionya kencang juga nih. Pak, iya kencang. Masih kencang. Asli kencang radionya. Atau karena memang motornya penulis lagi. Gak sip, ketahan sama oli ya. Oh iya, tadi kelihatan suspensinya itu basah ya. Ya, situ normal lah ya. Maklum suspensi OEM, suspensi bawaan jelek-jelek semua ya. Itu jelas bocor. Kadang bocor gitu nggak ketahuan ya, sedikit-sedikit. Jadi nggak fungsi, nggak sadar. Wes balik lagi lah wes. Pokoknya yang jelas nih oli masih agak sama dengan kesimpulan sebelumnya, cuma sekarang ini hari ini lebih encer itu aja. Terus orang itu ngomong oli itu sama, jelas bahwa dia itu nggak pernah membandingkan banyak oli, paling cuma dua merek ya, dua merek yang kebetulan levelnya sama, karena orang itu apa jenenge gak banyak ya yang biasanya jadi lari arah pilihannya. Orang jadi biasanya ya
nggak beda jauh pilihan olinya, oli jelek-jelek semua. Jadi misal nyoba Federal, oh Federal hampir sama kok kayak SPX. Ya mungkin dia nggak tahu ya. Kalau kita lihat AHM SPX itu di belakang botolnya itu, di belakangnya untuk kode produksi atau apa itu ada tulisannya FED. FED itu buatan Federal. Hal yang sama juga kalau mereka yang coba Idemitsu, sama kok kayak MBX, memang yang buat sama. Kalau mungkin ada lebih bagus dikit karena biasanya oli yang untuk pabrikan itu merupakan versi downgrade ya. Versi downgrade dari oli oli produk anunya pabriknya. Jadi produk pabriknya pasti lebih baik. Nggak tahu kenapa itu. Terus kadang nyoba Castrol, nyoba Shell. Nah itu secara kualitas emang nggak beda jauh lah. Warnanya nggak terlalu jauh beda. Ini membuat orang berpikir bahwa oli itu sama saja, karena mereka nggak berani coba yang aneh-aneh. Misalnya pakai meseran yang untuk mobil, meseran untuk diesel, gak wani. Enduro ya anehnya ya, enduro sebagai oli motor juga ya kurang baik, tapi masih lebih baik lah dari yang bawaan. Oli yang apa menurut penulis termasuk jelek, tapi akan membuat orang menganggap oli pabrikan jelek, ya menganggap oli pabrikan itu parah ya. Ya contohnya enduro itu, terus Shell gitu. Pakai extend oleh orang juga kadang kaget, wah halus banget suara mesin gitu ya. Tapi orang mungkin nggak perhatian bahwa umur olinya itu pendek. Oh ya, ini bikin penulis jadi ingat video gambar ya, foto. Ya ada juga sih video yang menunjukkan ini loh, pakai oli mobil bisa bersih banget emang. Tapi ya ganti olinya loh, tiap 1000 km ganti, wis ya. Kalau gantinya sudah kayak gitu nggak boleh lah nyombong ya, ojek nyombong kalau ganti olinya segitu mesin bersih. Tapi ya perhatikan bahwa waktu ganti oli tersebut jauh sekali di atasnya yang di bawahnya 1000 km itu jauh lebih sering daripada yang di buku manual. Padahal kalau kita ngomong dunia mobil, ganti oli itu kalau oli bagus bisa 2 kali atau 4 kali atau 5 kali lipat dari rekomendasi pabrik. Dan itu beneran masih bagus olinya kalau dicoba beneran 25.000 km. Jadi ya jangan nyombong kalau ganti olinya seperempatnya yang pabrikan terus mesinnya bersih, normal. Yang hebat itu kalau misalnya 4 kalinya pabrikan tapi mesin masih tetap bersih. Kalau motor penulis nggak yakin ada oli yang mampu ya. Soalnya kalau untuk motor itu ketinggian olinya.
entah untuk yang oli-oli pabrikan ya, sorry, pabrikan Eropa ya, kan ada yang sampai 10.000 ya. Dulu nggak ngerti itu. Sorry ya, yang 10.000 itu biasanya 4 silinder ya. Ngomong soal 4 silinder dan 2 silinder beda, dengan 1 silinder beda. Ini 4 silinder bisa 10.000 rpm, beda dengan 1 silinder dengan 1 silinder bisa 10.000 rpm. Jumlah olinya akan beda ya, macam-macam lah. Terus balik lagi ke topik lah. Yang berikutnya adalah karena mereka melihat standar API. Jadi mereka anggap kalau oli itu paling resepnya sama semua. Oli itu nggak banyak bedanya. Ya karena mereka ini terlalu berasumsi bahwa kalau API SN berarti olinya pasti kayak gini. Enggak juga ya. Sama-sama API SN yang beneran API SN, itu kemampuan oli bisa beda. Ya karena API SN sekalipun ada sifat-sifat oli yang tidak teruji. Sifat seperti film strength, lubricity, pelarutan itu nggak ada standar uji olinya kan. Nah itu nggak diuji oleh API. Padahal ini bisa mempengaruhi banyak. Angka share stability juga biasanya standar minimal yang sepertinya mengakomodasi oli yang murah juga. Standar penguapan juga gitu kan. Standar penguapan itu berapa persen? 10% kalau nggak salah ya. Itu kan sebenarnya tinggi, tapi dianggap lolos kan. Standarnya nggak tinggi. Jadi standar API itu ya memperhitungkan oli yang bisa dipenuhi oleh oli pasaran. Jadi standar API itu bukan standar yang sangat-sangat tinggi sehingga sulit dicapai. Terus ada yang agak lebih meningkat ya. Dia lihat dari produk datasheet. Jadi dilihat angka TBN, angka PowerPoint. Nah ini juga menipu gitu, agak nggak tepat gitu ya. Karena yang ada di produk datasheet itu cuma sebagian sangat kecil, dan sebagian kecil ini adalah bagian yang tidak berguna. Jadi PowerPoint titik tuang ya, maaf ngomongnya nggak tepat. Titik tuang ini kan butuhnya cuma kalau kita hidup di negara satu. Itu pun juga sebenarnya bukan uji ini yang kita pakai, yang sekarang dipakai. Sekarang ada cold crank start ya. Itu beda lagi.
apalagi ya, data-data yang penting seperti misalnya ausnya, penguapannya, share stability-nya nggak ada, padahal itu yang penting. Dan kalau ada data itu, maka akan kelihatan bedanya itu antara satu oli dengan yang lain. Nggak akan orang ngomong oli itu sama kalau data tersebut disebutkan. Tapi balik lagi lah ya, kita kan masa ya pakai uji-uji macam gitu, enggak kan. Yang penting adalah rasanya gimana, rasa ini penting. Sulitnya ya, sulitnya pengalaman ini kadang tidak bisa dengan mudah disalurkan. Maksudnya gini, penulis punya pengalaman gini, kadang ada yang nggak bisa. Contohnya penulis motornya ini fuel dilution kan, oli yang bagus itu masa pakainya paling paling gede banget. Oli yang bagus paling ya 1500 1200 gitu, karena ada fuel dilution. Bisa jadi oli yang penulis bandingkan itu ya, kalau dipakai di motor yang sehat, yang nggak ada fuel dilutionnya, yang kondisi mesinnya bagus lah ya, kayak Honda Beat penulis, kayak Suzuki Next 2 penulis itu, yang ganti olinya bisa sampai 6.000 ya, pakai meseran super campur Bimo oli. Ya itu bisa beda acuannya, bisa jadi oli yang di penulis ini cuma rata-rata, oli yang nggak kuat dengan fuel dilution, bisa jadi akan lebih lama deh. Mungkin bisa sampai 10.000 gitu bisa. Tapi karena kebanyakan orang itu ganti oli di bawah 5.000 km, ya rekomendasi penulis jadi agak relevan lah ya, agak relevan. Kalau ada fuel dilution yang bikin olinya rusak, minim uji penulis sudah membandingkan dari sisi ketahanan RPM tinggi, dari sisi perubahan kekentalan dari hari ke hari, apalagi kemampuan pelarutan dan seterusnya. Ya yang Abdul sih mau tetap ya coba sendiri. Poinnya sih antara yang paling jelek dan paling bagus mungkin tetap sama, tapi urutan antara yang menurut penulis hampir sama bagusnya bisa beda. Jadi kalau misal ya antara Fastron Techno 10W40 dan Repsol, mungkin nanti ada yang nganggap Fastron Techno yang lebih bagus, ada juga yang nanti nganggap Repsol yang lebih bagus. Tapi kalau bandingannya dengan MPX2 ya tetap sama, di motor manapun MPX2 jauh lebih jelek dibanding misal Fastron Techno, dibanding dengan Repsol, tetap itunya tetap. Menulis nggak lihat ada kemungkinan MPX2 bisa lebih baik ya.
karena banyak sekali sifat-sifat jeleknya ya, baik untuk jangka pendek ataupun jangka panjang. Itu juga dengan yang Malibu Supermatic. Apalagi ya wes gitu aja lah ya, intinya nyoba, jangan berani nyoba. Nah, apalagi kalau yang dicoba itu testimoninya positif, kayak yang aneh-aneh ya, soal minyak goreng, soal margarin. Maaf, penulis ini nggak coba margarin terus menerus, iya, karena lagi uji oli sih. Kapan ini ya akhirnya uji oli, sih ngantri oli nih. Ini sekarang lagi jalan-jalan pelan gini, oli adnoknya terasa masih halus ya, tapi itu karena tadi sempat kencang. Berat gak enak tadi kan ya. Wis lah gitu aja. Apalagi itu aja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.